Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan solat fardu maghrib insya-Allah yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita lanjutan kajian pekan yang lalu dalam masalah wudu atau taharah. Yang hari ini masalah kajian kita adalah tentang istinja. Istinja ni bahasa Arab, bahasa kitanya cebok. Kalau bahasa Indonesianya apa? Nah, pipis tu kerajunya loh. Kerjanya pipis. Cebok. Bersuci. Bersuci boleh. Bersuci. Kalau bahasa Arabnya istinja, bahasa orang awaknya cebok. Alah cebok tadi. Tunjuk kaji wak kini kau. Kaji tentang istinja. Hukum istinja wajib. Bukan sunnah, wajib. Maka nanti di akhirat di kubur ada orang yang paling didahulukan azabnya. Ada orang di kubur sudah diazab. Siapa yang diazab di kubur tu adalah orang yang tidak istinja ketika hidup di dunia. Siap buang air tagak saya bentuk kambing. Seperti kambing, pernah kambing istinja? Tak ada. Pernah kabau istinja? Tak ada. Itik, lailah kadang-kadang. Bila dia lekek dengan air pula. Kalau tak ada kadang dengan air, tak ada itik istinja. Maka oleh kerana itu istinja ni hukumnya wajib. Wajib. Jadi kalau orang tak istinja maka dia berdosa. Ini adalah sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi ijma' bahwasanya istinja itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai pula istinja itu sunnah lah. Wajib istinja itu. Cuman tentu dalam beristinja ini ada beberapa adab. Ada beberapa adab, ada beberapa tata cara agar istinja kita itu sempurna. Tak mau punya awak aja istinja, saya istinja pergi kita. Tak, ada tata cara, adab sehingga istinja itu kita dihitung dengan istinja yang sempurna. Maka kan dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berjalan dekat kubur, banyak yang terdengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suara tangisan, isak tangis yang keluar, tangis menangis yang keluar. Sahabat bertanya, kenapa? Mereka itu kenapa? Kenapa mereka? Kok mereka menangis? Kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, mereka itu menangis karena mereka tidak bersih ketika buang air kecil atau buang air besar. Diistilahkan dengan istinja. Jadi bisa berdampak berbahaya ketika kita tak bersih, buang air kecil, buang air besar di atas dunia ini. Dampaknya kapan? Ketika kita sudah mati. Dampaknya ketika di alam kubur sana. Jadi ada adab istinja atau nama istilah lain qada'il hajat namanya. Qada'il hajat. Qada' hajat kun menunaikan hajat. Menunaikan hajat. Jadi sakit-sakit perut ditanya, nak ke mana? Nak qada hajat. Hajatnya apa? Melepehkan dan isi dalam perut. Maka istilah orang dulu untuk qada'il hajat. Ya, ini bahasa santun. Ini bahasa yang sopan. Cuba ketika orang nak makan, orang sedang makan, kita sakit perut. Jawab kan? Nak ke mana? Buat sabi, orang sedang makan, jijik nak orang.
Jijik. Tapi kemana? Qada hajat. Orang qada hajat tu kan banyak. Hutang, membayar hutang qada hajat juga. Menolong orang qada hajat juga. Buang air kecil qada hajat juga. Maka ada istilah lain qadail hajat namanya. Maka kamar mandi atau WC hammam tu ada nama lain. Apa nama lainnya? Tempat untuk qadail hajat. Tu bahasa yang agak sopannya lah sekitar. Kemana? Pai pipis. Orang senang minum. Lain nan terbayang nak kawan maka jus pula nan terbayang dan minum. Tapi nak ke mana? Nak qada hajat. Qada hajat berarti nak buang hajat. Apa hajat yang dibuang? Iaitu buang air kecil atau buang air besar. Ada adab-adabnya di mana saja kita dianjurkan. Talwithul farjil mujibul istinja wa sunnal bil ahjari thummal ma. Paling afdal kita beristinja itu memakai batu kemudian memakai air, itu paling afdal. Siap kita buang air kecil, buang air kecil, buang air besar, ambil batu. Berapa? 3 batu. Sekali batu pertama, batu yang kedua, batu yang ketiga. Setelah dengan batu baru memakai air. Ini hukumnya sunnah dan ini yang terlebih afdal. Maka di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam riwayat hadis Abdullah bin Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi salatatil ahjar. Nabi sedang buang air, maka Nabi menyuruh orang untuk mengambil batu dengan 3 batu. Dalam riwayat ulama lain boleh dengan 1 batu tapi dengan seginya 3. Adanya bahasan yang 3-nya itu boleh juga. 1 batu tadi sending 3. Ya, 1, 2, 3. Aku bisa dilapkan di situ. Itu setelah itu barulah dengan batu. Ini bagus, ini hukumnya sunnah. Kalau bentuk kini ke mana pula ke dicari batu? Payah mencari batu sekarang. Dulu di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi kan tak ada toilet apa ni kan tak ada. Di padang pasir yang tandus, susah kita mencari batu, mencari apa? Mencari air atau mencari apa? Terpaksalah batu didahulukan. Setelah batu jumpa air baru kita untuk mencucinya. Sekarang kita ada batu, maka dengan batu saja. Waliyastanja bi thalathati ahjarin, ya, dengan 3 batu. Ini di dalam hadis sahih Muslim. Banyak dalam riwayat hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau buang air kecil atau buang air besar, beliau memerintahkan sahabat untuk mendatangkan batu kepadanya. Jadi ini hukumnya sunnah dan ini sangatlah bagus. Atau kalau tak ada batu, 3 batu, 1 batu tapi atrafil. Atraf ni dia memiliki segi atau memiliki sanding 3. Itu juga sudah boleh dan juga bermanfaat. Kemudian apa saja adab dalam kita beristinja? Kita kan istinja nih. Istinja nih buang air kecil, buang air besar. Ada beberapa adab yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Mana salah satu adab itu? Adabnya yang pertama, wa alla mustaqbilan aw mudbiran ay kiblat. Tak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil, buang air besar. Istinja tak boleh. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat tak boleh. Jadi itu kiblat. Menghadap ke kiblat pun tak boleh. Tapi ada syarahan ulama. Ulama ada mensyarah di sini bahawa menghadap kiblat itu yang tak boleh ketika buang air kecil. Buang air kecil kita menghadap ke kiblat, itu yang tak boleh. Tapi kalau kita buang air kecil menghadapnya ke sana, ada ulama membolehkan. Yang tak boleh pula hadap ke sana membuang air besar. Kita buang air besar hadap ke sana, pinggul kita arah ke kiblat, ini yang tak boleh. Atau kita buang air besar, kita menghadap ke kiblat dan membelakangi punggung kita ke arah lawannya kiblat, ini pula yang tak dibolehkan. Jadi ada adab-adabnya. Kenapa tak boleh menghadap kiblat? Karena bahwasanya kiblat itu adalah asyrafil makan,
tempat yang paling mulia. Semayang ke Kaabah juga adabnya. Berdoa arah ke Kaabah juga. Apa kita lagi? Ya, banyak ibadah-ibadah, berwuduk dianjurkan menghadap ke kiblat juga. Banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan kita menghadap ke kiblat. Maka oleh karena itu, pas buang air kecil atau buang air besar, jangan kita menghadap ke kiblat. Ini dia dianjurkan adab-adabnya ini. Adab kemudian dianjurkan lagi, jadi ikraman laha. Jadi karena memuliakan daripada arah kiblat atau Ka'bah tadi. Adab lagi, dianjurkan kita bahawa ketika itu kalau menghadap kiblat, membelakangi kiblat itu tak boleh kalau di tanah lapang, di tempat yang tak ada batas. Maka oleh karena itu kita dianjurkan kalau untuk buang air kecil atau buang air besar ada batasannya, dan batasan itu sekira-kira 3 hasta tingginya. Berapa 3 hasta? Ya sekira-kira 3 kali ujung tangan ke kuku lah. Ada berapa kira-kira? 1,5 meter? Ya, 1,5 meter lebih kurang. Ya. Kalau sudah ada itu batasan kita, maka tak mengapa kita untuk nak menghadap kiblat kah atau nak membelakangi kiblat, tak masalah. Cuman ini yang diharamkan kalau kita di tengah lapang. Tengah lapang. Dulu biasanya orang banyak buang air itu di tengah lapang. Tidak pun di tengah lapang, di sungai. Sungai kan itu. Di sungai mana ada pembatas? Sungai tak ada pembatas. Tersasak lah lopen di sungai itu. Tak tahu mana nang kiblat, tak belakang kiblat, tak menghadap kiblat. Tapi bagusnya kita untuk membatasinya. Kita bataslah daripada arah kiblat itu sendiri. Itu hukumnya ya sunnah. Jadi harus kita membatasi. Sawa'un kana fi bina'i amla. Tapi ada juga pendapat ulama bahwasanya menghadap atau membelakangi kiblat ni baik itu ada tutupan, ada batasan atau tidak, tetap hukumnya haram. Jadi tak boleh untuk membelakangi dan menghadap ke kiblat. Jadi yang mana yang lebih bagus? Ambillah menyampingkan yang kiblat. Seperti ini adalah kiblat, ini lawannya kiblat. Jadi macam mana caranya? Cari yang menyampingkan kiblat, arah ke situ. Begitu caranya. Ini adab ini. Adab kita dalam istinja. Dan wala bima'i rakidin, jangan kita istinja di air yang tergenang. Maksudnya baul di air yang tergenang. Ai min adabil qada'il haja alla yaqdiyaha. Jangan kita buang hajat di tempat air yang tergenang. Mana contoh air yang tergenang? Mungkin air tergenang sungai kecil lah. Sungai tadi kecil, tergenang airnya. Buang air kita situ, tak boleh. Atau mungkin di sawah kita. Sawah tadi ada air yang tergenang. Air ini bisa dimanfaatkan untuk cuci piring, untuk apa segala macam. Buang kotoran kita di sana, tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh di air yang tergenang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, annahu naha ayyabala fil ma'i rakidin. Nabi SAW melarang bahawa seorang tu baul dia, buang air kecil dia di air yang tergenang. Ya. Jadi di air yang tergenang tak boleh. Maka oleh karena itu tak boleh kita buang air atau mencuci kemaluan kita di dalam ember. Ada ember air disediakan oleh pengurus masjid, umpama ada ember. Tiba kita langsung kita mengambil air dari ember tu, kita basuh kemaluan kita, kita masukkan lagi tangan kita ke dalam. Itu tak boleh. Ya, sama lah halnya dengan buang air kecil atau buang air kita di air yang tergenang. Itu tak dibolehkan. Kemudian jangan adab lagi. Kita dilarang untuk istinja atau buang air kecil, buang air besar kita tahta sajarah muthmarah, di bawah pohon yang berbuah. Buah pohon yang berbuah. Umpamanya mangga ke berbuah ya. Awak bailu situ buang air kecil, buang air gadang. Sehingga kawanan ke mambiknya lah panyongnya, apalah cara mambiknya, baunnya kan.
Saya ingat waktu di pesantren, kami di pesantren kan, di pesantren tu dekat asrama tu ada kebun sawit. Kebun sawit dekat asrama. Dekat asrama letak kebun sawit. Jadi santri ni kalau sakit perutnya hamam toilet jauh. Akhirnya macam mana? Nah, tampung aja pakai kantong asoi. Dek kawan dek santri tampung pakai kantong asoi, cumpo. Pengganti pupuk sawit. Seperti itu banyak. Kalau 1, 2 orang, 3 orang santri yang melakukan, okey, ini semua santri 300 orang. Ya Allah, pas tukang panen jatah manen, buah masak macam mana? Terpasul, belataan balsam siko dah. Apa pasang pula apa tu? Baru bisa. Kalau enggak, ya Rabbi. Bayangkanlah tuh. Tapi sepertinya bagus untuk dijadikan pupuk tinja manusia. Subur dia dan enak. Ada kejadian, bukan kejadian pasti dia. Di daerah tempat, tak usah kita sebut daerahnya, dia menanam apa? Menanam lobak ni, kol ni, lobak, menanam lobak. Ternyata lobak tu, jadi setiap nak bagus dia, itu harus disemprot pakai itu dulu. Jadi siap mobil-mobil tangki ni sedot tinja dia tinja di kota-kota, dibawa ke situ, disemprotkan tu. Makanya lama era sodawak tu. Enak ni. Ambo semenjak nampak ini orang tu menyemprot, nampak dah ambo disemprot. Tu pupuk itu tu kata ambo. Iya Ustaz, ya Rabbi, tu nak makan selama kau dulu. Semenjak tu nak ni mau makan lagi. Ada yang pakai itu, ada yang tidak. Jadi takut pula lah. Mana non hobi tu encak. Jadi di bawah pohon yang berbuah. Di pohon-pohon yang berbuah tak dibolehkan kita, karena nanti mengganggu kepada orang yang memanen. Bisa jadi berubah kepada rasa lebih banyak ni di bawahnya kan, tentu berubah kepada rasa jadinya. Kan berbahaya dia. Jadi tak dibolehkan. Dan Nabi melarang untuk melakukan itu. Ya, tak boleh. Baik dia ketika berbuah atau ketika tidak berbuahnya. Ya, baik dia ketika berbuah atau tidak ketika berbuah. Ada ulama yang mengatakan boleh kalau dia tidak ketika berbuah. Tapi kalau berbuah baru hukumnya haram. Tapi ketika dia tak berbuah, maka itu dibolehkan. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi di dalam riwayat hadis ada, jadi dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak boleh lagi kita adab lagi buang hajat, qada'il hajat, di mana di dalam lubang. Dan lubang tak boleh. Nampak semut keluar dari situ. Ini kan buang aja situ tu. Banjir kata semut. Tak boleh. Ya, buang air kecil atau buang air besar tak dibolehkan kita di dalam lubang. Tak boleh. Atau tak boleh lagi di jalan. Jalan tak boleh. Di jalan tak boleh. Ini banyak dulu-dulu ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ittaqul la'anin, dilaknat dua orang pelaku. Mana dia? Yang baul, yang buang air dia di jalan dan yang buang air dia di tempat yang di lubang maksudnya. Jadi tak boleh di sana untuk buang hajat. Jadi kalau nak buang hajat, buanglah di tempatnya. Mengapa kita buang pula di situ? Itu adabnya. Wala yahmilu zikrillah aw min arsala. Apa maksudnya? Yahmilu zikrallahi aw man arsala wa zillin tariqin wal ya'ud wala yahmilu zikrallahi aw man arsala. Tak boleh kita membawa huruf-huruf atau tulisan yang jalalah yang mulia. Maka lafaz Allah tak boleh. Maka dalam riwayat hadis Nabi membuka cincinnya, dibuka cincin Nabi, ditinggalkan cincinnya Nabi di luar. Kenapa? Karena cincin Nabi itu ada lafaz yang mulia. Maka tak boleh. Itulah dalil tak boleh kita memakai azimat. Azimat kalau bahasa awaknya jimat. Jimat tu bergantung di siku, bergantung di pinggang. Melilit di pinggang, melilit pula di tangan. Padahal ada kalimat lafaz Allah di dalamnya. Ada lafaz-lafaz Allah di dalamnya. Ada lafaz Nabi Muhammad. Ada kalimat Asmaul Husna di dalamnya. Maka hukumnya haram kita berdosa.
Maka tak boleh kita bawa ketika istinja itu lafaz-lafaz yang ada kalimat Allah. Maka baik itu azimat yang ada di siko atau azimat yang ada di peci. Orang-orang dulu letaknya pemanih itu di kopiah hanya letak anda. Ada kopiah itu di kopiah, di sanding-sanding kopiah tu ada dulu azimatnya situ. Situlah letaknya pemanih tu. Capuk-capuk baruk tu di situ letak. Apa salah satu capuk-capuk baruk tu Ustaz? Itulah pucuk kan duduk dalam dulang walaupun dan buruk rancak nampak ada orangnya. Di situ tertulis ada. Berkat la ilaha illallah. La kulitku illa dagingku, ha'il uratku lallah tulangku. Aku berdiri dalam kalimat la ilaha illallah. Itu nanti tulis di situ. Itu nyebok ke mana baik? Haram, berdosa. Ya, berdosa, tak boleh membawa kalimat-kalimat zikir, membawa kalimat lafaz-lafaz Allah ke dalam toilet atau ketika kita buang air kecil atau buang air besar, hukumnya haram, tak boleh. Ya. Atau di dalam riwayat hadis kan jelas ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala khala'i nada'a khatimahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk khala', masuk tempat buang air kecil, buang air besar, Nabi selalu mencabut, membuka daripada cincinnya. Dabo karena di cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tertulis Muhammad, ada Rasul, ada Allah. Muhammadun Rasulullah. Itu yang dibuka oleh Nabi, tak dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tak boleh membawa Al-Quran, jelas Quran. Tak boleh membawa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Jadi hukumnya haram. Bagaimana dengan handphone? Bagaimana dengan handphone? Handphone kita hari ini, kita bila nak baca Quran, bawa handphone tengok, buka aplikasi tengok surah Al-Kahfi baca. Bagaimana dengan Quran? Apakah boleh kita, bagaimana dengan handphone? Apakah boleh kita membawanya ke dalam hammam? Sudah dibahas oleh ulama, boleh kita membawa handphone Android yang ada di dalamnya Al-Quran, kita bawa ke toilet. Tapi sedapat mungkin jangan kita bawa dia untuk buang air kecil, buang air besar. Syaratnya yang kedua, baru boleh jangan sampai ada di wallpapernya itu huruf jalalah. Antu wallpaper tu di halaman pertamanya tu tak boleh ada di sana lafaz Allah, tak ada di sana lafaz Muhammad, tak ada lafaz Abdul Rahman. Pokoknya itu kosong, atau foto awak atau foto siapa tak masalah. Tapi yang tak diboleh tu kalau ada lafaz jalalah, lafaz yang mulia di situ, itu yang tak dibolehkan. Jadi tidak dibolehkan. Kemudian dianjurkan kita untuk ketika buang hajat itu, bahawa seseorang itu tidaklah dia berkata-kata. Dalam kitab Bulughul Maram ada tu, boleh seseorang tu berdua dia sekali qada'il hajat, tapi tak boleh berbicara. Apa maksud duanya? Umpama di tepi sungai, di sungai lah, sungai itu godang kan, kita sama-sama sakit parut. Awak sakit parut, kawan sakit parut pula. Berjanjilah dengan teman, buang air godang pula sakit parut kawan ni. Lah, pas tiba di tempat sungai, pas tiba di sungai, kawan yang mengawani tadi pun sakit perut. Ada ni yoyanya sakit perut. Lah, boleh. Tapi jangan mungkut cik di belakang, itu yang tak boleh. Bolehnya samping. Kita di samping ni, teman ni di samping tu. Tu boleh. Tapi kalau depan belakang tu tak boleh tu. Kenapa? Dia punya kawan-kawan ni. Tak boleh. Sampai ke sana diajar adab. Dalam Bulughul Maram ada. Boleh tu samping. Kita di sini, dia di sana. Dan tidak berkata-kata. Tak boleh bercakap. Kalau bercakap tak boleh, haram dia, tak boleh. Ketika kita buang air kecil, buang air besar tak boleh cakap. Sekedar dengan teman boleh berdua. Ini situ cik, awak situ cik. Tapi jangan pandang pula. Ya, mandangnya tak apa tu. Jangan pandang pula punya inyo lah. Ya. Jangan pandang punya dia, sama-sama. Boleh. Ini banyak orang-orang dulu ni. Ibu-ibu di kampung, mak-mak di kampung-kampung bentuk itu biasanya tu. Situ cik, situ cik. Tapi banyak mak-mak aku bercerita je kadang. Padahal tak boleh. Boleh bergandengan tu boleh. Tapi tak boleh bercerita. Ikut bercerita. Ni ustaz tadi kat lama ni ngaji tadi nak. Ustaz lu nak dibahas ke situ dia. Tak boleh.
Jadi berbicara itu yang tak dibolehkan. Kalau sedang berdua seperti itu boleh. Ya tentu satu jenis kelamin pula, laki-laki, perempuan. Jangan nanti terfaham boleh ada. Nanti laki-laki perempuan pula dibuat tak boleh. Ya. Jadi itu salah satu wala tatakallam, tak boleh berbicara. Ya, berbicara tak boleh. Maka dalam fikih ketika ada seseorang itu mengucapkan salam, ada orang mengucapkan salam, kita sedang buang air kecil, sedang istinja kita, sedang buang air kecil atau buang air besar, datang kawan, Assalamualaikum katanya, kita terdengar Assalamualaikum, kita di belakang, kita terdengar, jangan kita jawab salamnya, mendehem saja boleh. Gitu, jangan jawab pula Waalaikumsalam, jawab ikut sedang merampung pula di bawah. Ya, tak dibolehkan. Maka dengan isyarah saja. Maka tak dibolehkan seseorang tu menjawab salam, termasuklah ketika dia buang hajat, itu tak dibolehkan. Sedang makan atau orang baca Quran, orang azan, itu tak juga dibolehkan. Tapi kalau masalahnya seperti itu, cukup kita untuk mendehem saja. Begitu dia. Hendak yo ngerti apa yo tagak sentala aku sedang buang air kau je. Hendak yo ngerti kan mendehem hendak bila. Di situ pula lah dalil. Tak boleh kita menghandphone sedang istinja. Inilah dalil. Tak boleh berbicara, tak boleh. Ini ada kebiasaan orang kita. Kita numpang buang air di masjid, di rumah-rumah makan. Nampak orang sedang menelpon. Ini buang air gadang, ini menelpon, tak boleh. Tak boleh berbicara, tak boleh. Nelpon samalah. Samalah nelpon tu. Apa khabar? Elok. Alhamdulillah sehatnya. Kau sedang apa? Jadi bawah. Alhamdulillah sehatnya. Jalan-jalanlah ke rumahnya. Jadi insya-Allahnya lah berapa dosa nak nyobek tu. Mengucapkan alhamdulillah, insya-Allah. Kalimat Allah je baru tu. Maka jangan. Kalau ketika kita sedang istinja, buang air kecil, buang air besar, ada orang menelpon, jangan kita angkat, biarkan saja telefon tu. Aku kadang ustaz pula menelponkannya sedang di hammam pula ni. Tu tu. Nampak pula tara semua janajannya kan berbunyi majan-ajan. Apa cerita? Elok je lah kan. Itu matian saja lah telefon tu, jangan lanjutkan pula lah. Sedang di hammam naknya hargai awak seperti sedang menelpon tu. Ya. Jadi tak boleh kita berbicara ketika buang qada'il hajat. Imam Ghazali menambahkan, apa adab daripada Imam Ghazali menambahkannya? Untuk sitrah. Sitrah ni sitra tiraksah, menutup kepala. Tutup kepala kita pakai anduk atau pakai apa? Tutup ketika kita nak buang air kecil atau buang air besar. Untuk apa menutup kepala? Untuk supaya jangan ketika kita buang air kecil, buang air besar, iblis jangan yabul, supaya iblis jangan pipis dia di atas kepala kita. Itu tujuannya. Tapi kalau tak pakai selendang, tak pakai anduk, langsung kita buang air kecil, buang air besar, iblis, ini kata ulama tasawuf, iblis tu dia pipis di atas kepala kita. Maka dianjurkanlah oleh Imam Al-Ghazali untuk menutup kepala ketika buang air kecil atau buang air besar. Ada adab yang beliau anjurkan lagi, apa? Untuk memakai alas kaki, sendal. Ini dia untuk memakai sendal. Untuk memakai sendal dianjurkan kita ketika buang air kecil, buang air besar, memakai sendal gitu. Supaya apa? Supaya jangan terkotori kaki kita oleh bekas-bekas najis yang orang-orang sebelum kita. Kan najis kadang tidak bersih siramannya bagaimana kan? Maka oleh karena itu dianjurkanlah kita untuk memakai sendal ketika buang air kecil atau buang air besar. Tapi ada guru kami yang mulia Al-Mukarram Buya Fahmi Zamzami hafizahullah, beliau mengatakan kalau untuk toilet hari ini di rumah kita tak perlu kita memakai sendal, karena itu rumah kita pasti bersih, ada keramik sekarang. Dulu kenapa dianjurkan pakai sendal? Karena dulu kan orang tandasnya itu kayu. Jadi ulek-ulek kayu, ulek-ulek yang ada di situ naik dia ke kaki. Itulah dianjurkan kita untuk memakai sendal. Tapi hari ini toilet kita bersih toilet kita, bersih toilet pada kamar lah. Maka oleh karena itu tidak dianjurkan kita untuk memakai sendal.
Itu salah satu adab-adab kita dalam beristinja. Kemudian adab lain dalam kita beristinja adalah membaca doa. Ya, membaca doa ketika nak masuk. Masukkan kaki mana yang pertama? Kaki kiri. Masuk kaki kiri, tinggalkan kaki kanan. Sengaja tinggalkan kaki kanan. Kan cepat-cepat saja. Begitu masuk masjid. Masuk masjid tu pastikan kaki kanan dahulu, tinggalkan kaki kiri sekejap. Tidak lama, kalau sipak dah kawan dari belakang mereka. Ya, sekedar saja masukkan kaki kanan, tinggalkan kaki kiri. Ini sunnah. Begitu juga ketika keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri, tinggalkan pula kaki kanan di dalam. Untuk apa? Jelas antara perbedaan antara masjid dengan bumi, antara masjid dengan luar masjid. Maka nak masjid, ditinggalkanlah kaki kita yang kiri, masukkan kaki yang kanan. Begitu pula ketika nak keluar masjid, tinggalkan kaki kanan, dahulukanlah kaki kiri. Masuk toilet begitu juga, dahulukanlah kaki kiri kita, tinggalkan kaki kanan. Kenapa? Karena toilet ni tempat najis. Ada sebagian pendapat mengatakan rumah syaitan, min buyuti syaitan, tempat kotor-kotoran. Maka ayat Allah tak boleh dibawa ke sana. Lafaz-lafaz mulia tak boleh di sana, karena itu adalah tempat yang hina, tempat yang kotor. Maka oleh karena itu, masukkanlah kaki kiri kita dahulu, tinggalkan kaki kanan kita. Kalau perut dah sakit macam mana Ustaz? Perut sakit menceret, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Dek sibuk memotong kaki kiri, kaki kanan, kepala pula dulu bagus. Jadi macam mana? Itulah tak masalah. Cuma hukumnya makruh kita mendahulukan kaki kanan masuk ke tempat buang hajat. Kemudian dia membaca doa apa? Doa dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita jarang ni baca-baca doa ni. Padahal ada doa dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang kita membacanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu anjuran yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibaca di luar Ustaz, ya, jangan di dalam tu dibaca. Ketika nak masuk, baca di luar dulu. Baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan tiba di dalam tu membaca. Di dalam tu tak boleh membaca ayat-ayat, lafaz-lafaz yang mulia, termasuklah menyebut nama Rasulullah dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika keluar, dahulukan pula yang kanan. Dahulukan pula yang kanan ketika kita keluar daripada khala atau hammam kita tadi, sambil membaca ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni azza wal afani. Ini anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabnya lagi, banyak adabnya dalam kitab beristinja ini. Dia anjurkan lagi kita dalam beristinja tu untuk mendehem. Ketika awak buang air kecil tu dianjurkan mendehem. Gitu. Untuk apa? Supaya yang tersendat-sendat tu keluar. Ikut jangan beko pas di dalam masjid awak batuk baru keluar. Maka baguslah ketika di dalam apa? Di dalam hammam kita mendehem. Gitu. Bukan saja mendehem, tapi dalik. Dalik tu diurutnya seketik tu. Itu kan bahasa kita. Dengan apanya diurut? Dengan jari tengah. Diurutnya ke depan. Itu sunnah hukumnya. Bagus. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa daripada kotoran yang ada di kemaluan kita. Nanti justru berbahaya. Kalau pas waktu salat keluar dia, berdosa kita. Karena kita salat dalam keadaan membawa najis. Jadi dianjurkan kita pastikan bersih. Maka mendehem. Mendehem kita. Pastikan kita bisa mendehem. Sehingga tak ada lagi daripada najis yang tersisa di kemaluan kita. Kemudian dianjurkan lagi bagi seseorang, seseorang yang dia buang air kecil atau buang air besar, apa dianjurkan baginya? Untuk, ini jelas makul zahir, dianjurkan bagi seseorang itu untuk dia tidak berdiri.
Berarti duduk, dianjurkan duduk dia. Baik buang air kecil, buang air besar apalagi. Ya, dia anjurkan duduk, dan duduknya itu i'timadil yusra. Jadi agak dikuatkan ke kiri begitu dia. Payah pula nak mencontohkan dia. Sebelah kirinya agak dikuatkan, kaki kanan diangkat, kaki kiri diangkat juga. Tapi lebih diberatkan kepada kiri agar cepat proses daripada buang air kecil atau buang air besar kita. Sampai ke situ kita diajar oleh ulama. Bayangkan saking sayangnya ulama ke kita, sampai dengan najis pun, dengan ketinggalan najis yang ada di tubuh kita, itu pun diperhatikan oleh ulama. Maka baginda Nabi itu memang cinta dia dengan kita. Bukti cinta Nabi itu, Nabi ingin menyelamatkan kita agar jangan kita masuk ke dalam neraka. Maka diselamatkanlah kita dengan beberapa syariat dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Ya, silakan. Silakan, tunggu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Jadi untuk istinja antara wanita dengan laki-laki ada. Apa namanya? Yang pertama, bagi dia laki-laki seperti tadi, agak diiktimatkan kepada sebelah kiri sedikit. Jadi agak kuat dia ke belakang kepada sebelah kiri duduknya. Kemudian setelah istinja, tadilah dia dalik, dia urut. Urutnya dah acuk, dah 3 kali, yang sekali, 2 kali, 3 kali. Untuk menghilangkan bekas. Kemudian dia mendehem. Perempuan dia duduk tidak ada iktimat, tapi duduk dalam keadaan posisi tetap dia, dalam keadaan jongkok, dianjurkan juga dia untuk mendehem. Ada anjuran fikih Ustaz, ada. Cuman enggak gampang pula mensyarahkannya di situ. Kau sedang live gini kau. Untuk bagaimana cara mengurutnya. Perempuan ada juga untuk diurut. Ada supaya jangan supaya yakin dia bahwasanya tak ada lagi bekas yang tinggal. Ambo ingat waktu mengaji di pesantren dulu kelas 7. Kami sampai ke 7 tahun mengaji. Jadi ustaz ko gak apunnya seketek. Nya kami gabung tu laki-laki produksi dulu waktu kelas 7. Ko kami laki-laki ko produksi. Orang produksi ko kan malu. Bantu iko saja itu ha. Kami nak laki-laki tentu tu tapi tu galak kan. Sampai masalah tentang mengurut tadi dianjurkan diurut bagi laki-laki. Apa kata ustaz tadi? Iko ko lah membuat orang nan takut nikah je anak tamat pesantren katanya. Dia ada istilah murid itulah katanya lah. Takut orang jadi ampun tak terbayang. Baru kini baru sadar, baru cara mensyarahkan dia ustaz mana. Bilalah meninggal dunia rahimahullah. Jadi ada tata cara. Yang istilah yang intinya kita sudah yakin. Kalau yakin gitu baru berdiri. Kalau belum yakin jangan. Hanya di situ kadang was-was kadang ragu alunnya rasanya lah. Pas kita berdiri keluar dia. Di sana kita kena terbawa pakaian kita najis. Maka pastikan, yakinkan ketika kita masih dalam keadaan duduk, yakinkan dia, yakin sudah habis, maka dianjurkan menahan. Nah ada rasanya lagi, barulah kita berdiri, basuh dan berdiri. Tapi kalau masih belum yakin, usahakan seyakin-yakinnya, karena nanti ada dia kan terasa bagi kita, terasa dia pas keluar nanti. Ketika kita salat, dia terasa nih. Di sinilah dia agak bermasalah ketika kita melakukannya. Baik, silakan. Baik, Pak. Kalau dari istinja itu tanpa dengan tisu atau gaun-gaun yang kering, tanpa diiringi dengan air, kemudian jatuh sembahyang boleh? Enggak. Jadi memang dalam riwayat hadis ada daripada kayu. Kalau kulit, kalau tulang tak boleh, dilarang oleh Nabi. Ada dari kayu, kemudian dari daun. Kalau kini kan banyak orang dengan tisu. Cuman tetap harus untuk memakaikan air. Dipakaikan air lagi. Jadi dipakai air. Ya. Sama dengan tisu ada tisu kering, ada tisu basah gitu seperti itu juga. Karena memang kalau kita melihat konteks hadis ni memang dengan batu saja, dengan batu dan kayu ada dalam riwayat hadis itu. Bagaimana dengan tisu basah?
Kita memakai dengan tisu basah bolehlah. Cuman tisu basah ni beralkohol pula. Ya. Tapi sebagusnya setelah batu tadi itu kita memakai air balik. Jadi sehingga ada dulu kawan memakainya. Kan batu tu ada ciri untuk kau kalau lah kau pas bentuk batu. Dijadikanlah itu untuk istinja. Rupanya lunak berubah warna. Rupa di bawah dan rupa pun ciri untu. Itu kejadian waktu di Makkah. Dari Pak. Darurat nak ketemu air, Ustaz. Darurat nak ketemu air. Itu beda lagi. Benar. Makanya bagusnya kita dahulukan dengan batu dulu. Bersihkan dengan batu, selesai. Di mana ada air, baru kita basuh dengan air. Begitu. Baru kita basuh dengan air. Dengan air. Tapi kalau dalam kajian kita ni, dalam satu tempat dengan batu, setelah itu baru langsung dengan memakai air. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dalam fikih kita lihat dia tingkatnya kepada haram. Sampai dia kepada haram. Karena sudah menganiaya, kita kan zalim kan. Aturan selama-lamanya bersalamnya di samui itu di bawah tanah ada tibo lawak. Tibus heboh dek samui, banjir je samui. Kok mati samuinya apa cara Pak? Lah tiba kepada kezaliman kita. Ya, silakan. Kalau tayamum beda lagi. Ini masalah istinja. Kita ada nanti masalah masuk kepada bab tayamum. Gimana? Kita buang air kecil atau enggak? Kalau enggak buang air kecil, ngapain kita istinja? Istinja itu kalau kita buang air kecil atau buang air besar, baru istinja. Memang ada pendapat Syafi'i, tapi pendapat ini saya tanya dengan masyaikh waktu di Mesir, pendapatnya dhaif. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i baru boleh berwuduk tapi istinja dulu katanya. Memang ada itu, ada dalam pendapat Syafi'i tapi pendapat ini dhaif. Kata masyaikh, pernah saya dengar masyaikh pernah mengucapkan waktu di Mesir, ada kebiasaan orang kita apa? Kalau nak berwuduk istinja dulu. Istinja walaupun tak buang air kecil, buang air besar, tapi tetap cebok pula dulu katanya. Ada itu kebiasaan orang-orang kita, tapi ini pendapat yang dhaif. Tidak harus, tidak penting, tidak mesti. Bagaimana kalau daerah dingin? Ceboklah balik. Awak kedinginan. Tidak dianjurkan. Begitu juga dengan tayamum. Tidak dianjurkan kita untuk istinja dulu atau cebok dulu baru kita melaksanakan tayamum. Ada pertanyaan lain? Satu Ustaz. Itu hukum tadi makruhnya atau haramnya itu hadis apa ijma? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang. Naha kata Nabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang untuk tidak baul atau buang air besar di tempat air yang tergenang atau di dalam lubang. Mana dia? Ya, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha kata Nabi melarang. Naha kata Rasul. Naha an yabula fi ma'i rakidin. Nabi melarang bahawa tidak baul seseorang tu di tempat air yang tergenang atau di tempat pohon yang berbuah. Tak boleh untuk buang air di sana. Hadis Rasulullah SAW. Baik, tak ada lagi? Silakan Pak. Kena. Kemudian kita bawa solat begitu. Ini ya, kita dianjurkan ketika kita nak buang air kecil, buang air besar, dianjurkan untuk menutup kepala. Menutup kepala ni dengan apa saja? Dengan memakai handuk kah? Ambil handuk, kemudian kita tutup kepala kita. Atau kita sediakan satu peci yang khusus untuk itu saja. Ada guru saya menyediakan seperti itu.
Guru saya Ustazuna Haji Sufyan Ali, hafizahullah. Beliau kalau nak di tempat istinja, kamar istinja beliau tu, tempat WC tu, beliau sudah menyediakan satu pecinya. Peci yang sudah lama diletak di sana. Jadi setiap beliau nak masuk ke hammam tu, beliau tukar pecinya. Peci itu yang beliau masuk ke toilet itu. Apa hikmahnya tadi? Imam Ghazali mensyarahkan hikmahnya itu supaya jangan baul, pipis, pula iblis ketika kita pipis di atas kepala kita. Ini nama rumah iblis kan? Sampai ke sana. Kalau lah acok-acok iblis kejamban di atas kepala awak, mangkau kumuh saja otak pikiran kita tu. Tak ada yang beres. Memikir orang pikiran kotor saja. Busuk, buruk sangka, hati busuk karena tak pernah menjaganya daripada syaitan. Begitu dia. Itulah dianjurkan kita. Anjurkan menutup kepala dan memakai sendal. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ni ada manfaatnya untuk kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lanjutkan kajian berikutnya tentang ghuslun, tentang mandi lagi. Jadi wuduk selesai, istinja selesai, masuk kita ke dalam masalah mandi. Jadi tak lama lagi masalah mandi selesai ni, masuk masalah tayamum, masuk masalah solat. Baik, itu saja kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ni ada manfaatnya hendaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.